Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Baik ayah bunda, bapak ibu kalian rahmat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita dipertemukan oleh Allah, dan kita bersyukur. Kalau tidak karena Allah yang mempertemukan, betapa yang dekat pun susah untuk bertemu. Tapi kalau Allah inginkan, yang jauh pun bisa bertemu. Dan itu yang sering kali terjadi. Hari ini kita akan membahas satu tema yang barangkali sangat krusial. Saya berani bilang darurat banget ya. Tentang mendidik pemuda, bukan mendidik remaja gitu ya. Saya rasanya sudah lebih dari 43 tahun diskusi tentang problematika remaja. Udah capek. Sejak tahun 81 rasanya ya, waktu masih kelas 2 SMA itu pertama kali diajak oleh majalah Femina dulu ya, problematika remaja. Sampai sekarang beberapa tahun lalu saya diajak bicara tentang problematika remaja di kampung halaman saya, Sumatera Barat ya. Dibahas berkali-kali, masalah bukannya berkurang tapi bertambah. Ada apa? Diskusi tentang remaja itu gak habis-habisan. Tahun 84 saya diajak oleh dosen saya, almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, yuk kita kupas tuntas problematika remaja. Pokoknya kalian ngomong apa aja, nggak usah pakai teori psikologi yang rumit-rumit gitu ya. Saya kan udah putus asanya kali. Sampai teori psikologi pun ternyata nggak mampu menyelesaikan masalah remaja masalahnya. Teori psikologi juga nggak bisa. Udah ngomong apa aja, tetap aja tuh sampai sekarang ya. Ada dua kemungkinan kenapa masalah remaja gak kelar-kelar. Satu, kecepatan kita dalam memecahkan masalah ternyata lebih lambat dari kecepatan munculnya masalah baru. Masalah kita selesaikan 10, masalah baru yang muncul 20. Ya sudah gak kelar-kelar. Atau kita nggak bisa menyelesaikan masalah dari akarnya. Ya kalau akarnya masalah nggak diselesaikan ya percuma aja. Diselesaikan satu, muncul satu, selesai satu, muncul satu, selesai satu, muncul satu. Nah, pagi ini saya ingin mengajak para ayah bunda. Sebenarnya masalahnya apa sih? Kelakuan remaja atau remaja itu sendiri yang jadi masalah? Kalau yang masalah kelakuan remaja kan bisa diselesaikan. Atau yang masalah adalah remaja. Selama ada remaja ya udahlah, nggak usah berharap akan selesai. Remaja nama lain dari penyakit. Jujur aja. Nggak usah ditutup-tutupi lah pakai remaja Islam, remaja masjid. Ya. Saya mah galak-galak aja sama masalah ini. Capek. Mau diskusi apa? Kalau memang dasarnya yang jadi penyakit itu remaja itu sendiri, bukan perangainya, bukan kelakuannya. Nah itu. Mari hari ini kita bahas. Kenapa soalnya nggak pernah dengar? Saya kira dulu, udahlah remaja itu selesai di umur 18.
Kalau udah mahasiswa mah udah gak ada masalah remaja lagi, karena mereka udah naik ke level dewasa. Gak taunya mahasiswa tuh masih remaja, hobinya bunuh diri. Dimulai dari bunuh diri remaja mahasiswa UGM di tempat kosnya di Pogong, berlanjut kemudian mahasiswa Universitas Negeri Semarang bunuh diri dengan lompat dari lantai 4 Paragon Mall Semarang. Lanjut UNER, Universitas Erlangga, Fakultas Kedokteran Hewan, seorang gadis bunuh diri dengan cara meminum mengisap gas helium. Selesai dia Unibrau, lompat dari lantai 12 gedung administrasi Brawijaya Malang. Habis itu menabrakkan diri di kereta api, lompat ke sungai di jembatan. UI nggak mau kalah, bunuh diri di kamar kosnya. Hari kedua baru ketahuan setelah bau busuk keluar dari kamar kosnya. Ada yang menarik, ketika mahasiswi dari UNER yang menghirup helium itu, sebelum dia bunuh diri, dia sempat nulis surat, Bu. Dear Mom, thank you for protecting all this time, but your protection make me feel so useless. Terima kasih telah melindungi aku sepanjang hidup, tapi perlindunganmu membuat aku lumpuh, merasa tak berguna. Orang tua yang hobi melindungi anaknya, anaknya akhirnya frustasi. Aku seakan-akan gak punya tangan, kayak gak punya kaki, kayak gak punya otak, kayak gak punya ini, dilindungin aja. Thank you for protecting me all this time, Mom, but your protection made me feel so useless. Merasa dia tak berguna. Satu lagi suratnya, kali ini kepada omnya. Hai dunia, engkau telah melahirkan generasi lemah, generasi yang hidup segan, mati tak mau. Aku milih mati. Masih ada tulisan-tulisannya sekarang, silakan dibuka di Google. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Erlangga, Surabaya. Ada apa sebenarnya ini? Kita kira mereka udah dewasa kalau udah jadi mahasiswa, tapi belum. Mereka belum bisa mikir, mereka belum bisa nyelesain masalah, mereka belum bisa solution making. Sementara mereka udah ngadepin masalah. Toh kita dengan bangganya dari SD mengatakan, nah, jangan banyak pikiran, jangan mikir macam-macam, nak. Fokus aja belajar, nggak usah punya banyak masalah. Belajar agar rankingmu bagus dan diterima di perguruan tinggi bermutu, diterima di SMP bermutu. Begitu di SMP, nah, fokus, nah, jangan banyak pikiran, jangan mikir macam-macam, jangan punya banyak masalah. Nggak perlu nyuci, nah, nggak perlu masak, nah, nggak perlu setrika, nah, belajar aja yang rajin ya, nak, ya. Biar diterima di SMA negeri favorit, SMA 3 Bandung kek, gitu ya, SMA negeri 8 Jakarta kek, ya. Begitu diterima di SMA juga, nah, nggak usah banyak pikiran, nggak usah mikir macam-macam, jangan punya masalah. Fokus belajar aja, nak, belajar. Nggak usah nyari duit segala deh. Pakai nyari duit. Sekarang banyak ayah-ayah kurang ajar ya. Dulu kami susah, nah, kami berjuang agar sukses, cukup kami yang menderita. Aduh, kok ada ayah-ayah jahat kayak begitu ya? Cukup kami yang menderita. Kamu gak perlu menderita seperti ayah menderita. Dia sukses lewat jalan penderitaan,
dia tidak ingin anaknya memasuki jalan penderitaan. Itu kan sama aja, dia gak kepengen anaknya sukses. Banyak loh ayah kayak gitu sekarang, dulu hidupnya susah. Aku susah dulu nak, karena nenekmu itu miskin dulu. Aku itu jualan kue buatan nenek dulu. Diantar ke warung-warung sebelum berangkat sekolah nak. Pulang sekolah jualan di stasiun Sukabumi. Alhamdulillah aku sekarang anggota DPR nak. Cukuplah ayahmu yang menderita, yang penting kamu fokus. Aduh. Fokus belajar. Gak perlu cari duit, gak perlu cuci baju, gak perlu cuci piring, gak perlu masak. Mendingan ikut bimbel, nah biar diterima di perguruan tinggi Bonafit, masuk ke ITB, masuk Unpad, masuk UPI, segala macam. Bahkan udah sampai mahasiswa pun dilarang mikir macam-macam, dilarang banyak pikiran, dilarang punya masalah. Nggak usah jadi aktivis, nggak usah demo-demo, ditangkap kamu nak, nggak usah bicara politik lah. Yang penting IP-mu tinggi, segera lulus, dapat kerja, nyari duit, kawin. Jadi nggak siap ngadapin masalah hidup, ya udah sisanya bunuh diri. Ada apa ini? Sedang berhadapan dengan trashing remaja sampah. Ini bukan bahasa saya, ini bahasa seorang psikolog dari Amerika. Di dalam tulisannya di majalah Psychology Today, majalah psikologi yang paling ngetop di dunia itu namanya majalah Psychology Today. Robert Epstein. Judulnya kenceng, trashing remaja sampah. Kalau saya lebih kejam lagi kali, remaja bukan remaja sampah. Remaja itu sampah. Jadi lebih jahat ya. Jahat. Tapi nanti akan saya jelaskan. Siapapun yang memproduksi remaja, dia telah memproduksi masalah. Dia telah memproduksi sampah. Saya ingin cerita sedikit. Waktu saya semester 5 kuliah di psikologi UI, ikut mata kuliah perkembangan anak, psikologi perkembangan anak. Waktu itu digambarkan menurut teori psikologi perkembangan, manusia dimulai dari masa lahir, bahasa Inggrisnya natal, lalu berlanjut di masa bayi, namanya infancy, 0 sampai 2. 2 sampai 7 namanya masa usia dini alias toddler. Lalu kemudian masuk masa anak, namanya 7 sampai 12. Sesudah masa anak 7 sampai 12 masuk ke usia remaja, bahasa Inggrisnya adolescence. Rupanya adolescent itu berasal dari bahasa Yunani adolescere, yang artinya pre-adult, anak-anak udah enggak, tapi dewasa pun masih belum. Anak-anak udah enggak, tapi dewasa masih belum. Semua teori psikologi bicara kompak kok, hal yang sama. Untungnya saya masih punya nurani keislaman. Apa ada dalam agama kita anak-anak udah enggak tapi dewasa masih belum? Rasanya enggak ada deh. Dalam agama simpel kok. Sebelum akil balik namanya anak-anak, akil balik ke atas namanya dewasa. Udah enggak ada tuh. ABG, anak baru gede, dibilang gede anak, dibilang anak gede, gitu ya, bingung. Tapi karena saya masih mahasiswa, berhadapan dengan sebuah teori raksasa yang kompak, bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat, makanya saya simpan aja dalam hati. Saya cuma ngomong dengan seorang teman, namanya Irwan Prayitno. Buat menurut gue kayaknya nggak ada deh konsep remaja dalam Islam. Irwan Prayitno kemudian menjadi gubernur Sumatera Barat 2 periode ya, udah selesai sekarang. Oh iya, gitu doang. Di sini indahnya iman ya. Walaupun data dan teori mengatakan A, kalau rasa iman mengatakan lain, aku pilih imanku.
Seandainya iman mengatakan awan itu warnanya oranye walaupun faktanya putih, kan? Aku pegang iman kok dengan bangganya. Not science. Walaupun saya adalah seorang dosen filsafat sains, saya pengajar filsafat sains, seorang yang sangat ilmiah. Tapi entar dulu, agama di atas segalanya. Baru tahun 92 saya dapat titik terang. Saya baca buku teks bahasa Inggris. Remaja mah baru ada sejak akhir abad 19 katanya. Atau sejak awal abad ke-20 katanya. Baru saya bilang juga apa? Ini generasi jadi-jadian. Ingat ya Bapak Ibu ya, ingat Bapak Ibu ya. Remaja baru ada itu sejak akhir abad ke-20 atau akhir abad 19 atau awal abad ke-20. Bukan dari zaman Nabi Adam, bukan dari sononya, bukan. Generasi yang mengada-ngada. Jadi ditandai dengan keluarnya buku G. Stanley Hall di awal abad ke-20, judulnya Adolescence. Barulah muncul istilah adolescence itu. Bapak Ibu ini nggak tahu ya, remaja di Indonesia itu baru muncul tahun 60-an. Dulu mah belum, dulu kita kenalnya pemuda, bangga dengan panggilan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Syakir, Bung Tan Malaka, Bung Yamin, Bung pemuda. Baru tahun 60-an remaja muncul, ya. Di Arab remaja muncul baru tahun 80-an, makanya baru muncul istilah murohakoh alias remaja. Sebelumnya nggak ada istilah murohakoh itu di kamus bahasa Arab. Sebagaimana di kamus bahasa Indonesia kata remaja baru muncul di akhir tahun 60-an baru masuk kamus. Itu belum ada. Aduh saya lega, gue bilang juga apa, imanku pasti benar gitu ya. Imanku pasti benar. Saya ingat kalau nonton film Little House on the Prairie zaman dulu ya. Iya ya, Laura Ingalls kan 12 tahun udah dewasa, udah nikah. Suaminya John 14 tahun gitu ya. Zaman Rasulullah mah 14 tahun udah punya anak dua. Ya, punya anak dua. Alhamdulillah tahun 92 terbuka lah keyakinan saya. Nah, baru tahun 2014 saya menseriusi tentang remaja dan pemuda ini. Ada apa di 2014? Seorang gadis bernama Yuyun diperkosa dan dibunuh oleh 12 orang laki-laki di Bengkulu. Dan pemerkosanya dihukum ringan dengan alasan masih remaja. Karena menurut teori hukum 0 sampai 18 tahun itu masih anak-anak. 18 lewat 1 hari sampai mati baru disebut dewasa. Selama masih anak-anak hukumannya itu cuma setengah. Bahkan kalau sebelum umur 12 perilaku kriminal tidak dihukum sama sekali kalau umurnya belum sampai 12 ya. Tapi kalau udah di atas 12 tapi belum sampai 18 ya itu tetap dihukum seorang dewasa. Saya bilang, apa pantas disebut anak-anak udah bisa memperkosa? Apa pantas disebut anak-anak udah bisa membunuh? Ini bercanda kita. Dia udah bisa terangsang, dia udah tertarik dengan lawan jenis, dia udah bisa ereksi, dia udah mengeluarkan sperma. Bahasa sederhananya dia udah bisa bikin anak, masa masih disebut anak? Terus bikin anak loh. Ini masalahnya. Apakah masih pantas disebut anak kalau dia disebut anak? Itu pertanyaan saya. Cuman memang kita dilematis, mau disebut udah dewasa juga memang mentalnya masih di anak-anak. Cuman kalau masih disebut anak, fisiknya udah dewasa. Jadi di mana kita akan memperlakukannya? Fisik dewasa, mental masih anak. Nah kalau bahasa agamanya indah tuh.
dia udah balik tapi belum akil. Kalau dalam agama itu satu paket ya, akil balik, nggak boleh bisa-bisa. Akil artinya dewasa mental, balik artinya dewasa fisik. Satu-satuan. Saat balik dia harus akil, saat akil dia balik, nggak boleh bisa, bahaya. Tapi apa yang terjadi belakangan? Yang terjadi belakangan adalah baliknya cepat, akilnya telat. Kalau bahasa Inggrisnya, pubertinya cepat, maturity-nya lambat. Puber cepat. Lalu saya tanya sama dokter, dok, rupanya sekarang udah 10 tahun udah puber ya dok? Udah balik ya dok? Bang, saya koreksi bang ya, sekarang udah lebih cepat lagi bang, 9. Astagfirullahaladzim. 9 udah puber. Waktu saya ngasih ceramah di Hari Keluarga Nasional di Yogyakarta, bahkan teman-teman BKKBN bilang, bang, 2035 7 tahun bang sudah balik, 7 tahun bang udah mimpi basah, 7 tahun bang udah menstruasi, udah haid nanti 2035. Astagfirullahaladzim. Kedewasaan fisik rupanya makin cepat, sementara kedewasaan mental makin telat. Sekarang saya bilang sama dosen-dosen di ITB ya, kebetulan saya itu di Masjid Salman, Prof, sekarang rupanya 25 tahun baru akil ya Prof, baru dewasa mental ya Prof. Apaan bang 25 udah dewasa mental, 27 aja belum tentu. Aduh Prof, jangan nakut-nakutin dong Prof. Masa balik makin cepat, akil malah makin telat Prof. Saya nggak nakut-nakutin bang, kenyataannya mahasiswa S3 kita kayak gitu bang. Saya nggak lagi bicara S1 loh bang, ya S3 kita itu belum dewasa bang. Apa buktinya Prof? Bang, mahasiswa S3 kita itu sebagian besar uang masuknya, uang kuliahnya, uang kosnya, uang bukunya, biaya hidupnya masih dari orang tua bang. Dewasa apanya bang? Saya tanya bang, dewasa apanya bang? Iya juga bang, mereka belum mandiri bang. Kami masih tanya kok bang, disertasimu bab 1 udah kelar belum? Hei, piye kabare bab 2? Orang dewasa udah gak ditanyain lagi bang. Bang, mereka dikit-dikit tuh kepengen bunuh diri bang. Dikit-dikit pengen bunuh diri. S3 kita tuh dikit-dikit pengen bunuh diri. Mahasiswa kita itu bang, sekarang suka yang namanya ngebarcode, menyilet-nyilet urat nadi tapi nggak putus. Jadi kalau abang ngelihat mahasiswa sekarang masuk pakai baju lengan panjang, dia laki-laki, kalau dibuka bang ya, kalau dibuka bang, itu ada besetan-besetan bang. Apanya yang dewasa bang? Dan waktu saya di BKKBN pun dikatakan 2035 bahkan kedewasaan mental baru muncul di umur 30. Jadi kedewasaan fisik makin cepat dari 9 ke 7, kedewasaan mental makin telat dari 27 ke 30. Masih kita anggap gak darurat keadaan ini. Saya udah ngomong tentang akil balik udah lama. Seriusnya mulai 2014. Kesadaran saya mulai tahun 85 waktu masih jadi mahasiswa dulu. Dan kondisinya tambah lama tambah mengerikan. Karena mahasiswa kita itu kenyataannya masih remaja. Jadi mahasiswa adalah remaja yang terjerumus dalam kehidupan orang dewasa. Nggak siap. Dan tak dididik oleh sekolah, oleh rumah. Sehingga kita bisa bicara tentang mahasiswa ya, tentang remaja, identik dengan tawuran, identik dengan narkoba, geng motor, seks bebas sambil di luar nikah. Identik dengan ini. Jangan bilang nggak semuanya kok. Ya memang pasti nggak semuanya lah, gitu ya. Tapi ini nggak bisa juga disebut cuma sebagai perilaku. Udah identik dengan keremajaan. Ya. Kadang-kadang kita bingung dengan fenomena tawuran ini. Nggak ada dendam, nggak ada permusuhan.
nggak ada sentimen pribadi. Cuman gara-gara yang satu pendukung Boboto, yang satu pendukung Jackmania, udah bunuh, mati juga dia. Itu kasus terbunuhnya seorang supporter Jackmania di Stadion Bandung Lautan Api. Itu nggak kenal kok. Yang ngebunuh dengan yang dibunuh itu nggak kenal. Cuman yang namanya, nah nanti akan saya ceritakan apa yang terjadi. Kalau akil itu cepat, balik itu telat. Balik itu cepat, akil itu telat, apa yang terjadi? Narkoba. Nah, tahun 2018 transaksi narkoba di Indonesia mencapai 1.200 triliun. Balapan dengan APBN kita. Transaksi per tahun loh. Geng motor. Jadi gini, di Al-Quran diingatkan dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya telah diilhamkan dalam jiwa itu jalan dosa, jalan nafsu. Wa taqwaha dan jalan takwa. Ada dua jalan yang diinstal di dalam jiwa manusia, nafsu dan akal. Fujuraha wa taqwaha. Kedua-duanya ini harusnya bareng. Nafsu itu indah. Bapak Ibu ayah bunda, nafsu itu indah. Nafsu itu bagaikan api, air, tanah, dan angin. Api itu luar biasa manfaatnya kalau terkendali. Bisa buat masak, memanggang, memanaskan, menggoreng. Ya. Tapi kalau nggak terkendali, rumah dibakar, hutan dibakar. Air itu sangat bermanfaat buat hidup, buat minum, buat mencuci, buat menyiram tanaman. Tapi kalau nggak terkendali, dia akan menjadi banjir, air bah, tsunami. Sekarang di Sumatera Barat lagi banyak bencana Galodo namanya ya, lahar dingin. Angin juga gitu, dalam keadaan terkendali, oh dia menjadi penyejuk ruangan, buat penyerbukan, buat kapal berlayar dan sebagainya, buat perahu berlayar. Tapi kalau nggak terkendali, dia jadi angin puyuh, angin puting beliung, merusak segalanya. Tanah juga begitu. Dia bisa untuk menanam, bisa untuk membangun, bisa untuk membuat sesuatu. Tapi kalau nggak terkendali, jadi tanah longsor. Inilah perumpamaan antara nafsu yang terkendali dan nafsu yang tak terkendali. Nafsu itu karunia Allah kalau dikendalikan oleh akal. Tapi kalau tak dikendalikan oleh akal, dia menjadi musibah. Makanya saya tidak pernah menggunakan Islam melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Yang sering kali saya katakan adalah mengendalikan hawa nafsu, mengontrol dan mengelola hawa nafsu. Yang mampu mengontrol hawa nafsu itu namanya akal. Akal itu baru mengontrol kalau akil. Sementara nafsu itu akan aktif kalau dia udah balik. Jadi kalau 9 tahun manusia itu udah balik, berarti 9 tahun nafsu itu sudah mulai bergejolak, teraktivasi. Apa yang bisa mengendalikan nafsu? Akal. Kapan akal mampu mengendalikan nafsu? Kalau akil. Kalau akilnya telat gimana? Bayangkanlah apa yang terjadi. Bayangkanlah apa yang terjadi kalau akilnya telat. Maka api itu akan membakar hutan dan rumah. Maka air itu akan melahirkan banjir, tsunami, dan air bah. Maka angin itu akan jadi angin puyuh dan angin puting beliung. Maka tanah itu akan jadi tanah longsor. Inilah yang namanya remaja. Ini tidak. Kata Imam Al-Ghazali, ekspresi nafsu itu ada dua, kata Imam Al-Ghazali. Yang satu namanya syahwat, yang kedua namanya kotor. Syahwat itu life instinct.
nafsu untuk bersenang-senang atas harta, wanita, anak-anak, perhiasan, materi. Zuina lima sewu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minal khayli wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayati dunia wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan syahwat kepada wanita, anak-anak, harta perhiasan berupa emas dan perak, kuda-kuda tunggangan, wal an'am binatang ternak, wal hartum tumbuhan. Nah yang satu lagi namanya kodok, agresi namanya. Ya ini yang bikin orang suka berantem. Sekarang kan urusan 1000 perak bisa main bunuh. Bullying terjadi secara luar biasa. Sebenarnya bullying itu normal, ayah Bunda. Nggak ada bullying, nggak ada SD identik dengan bullying. Masalahnya sekarang tuh kelewatan. Bullying tuh biasa. Cuma sekarang itu udah berlebih-lebihan. Karena apa? Itu tadi Ghadab itu, that insting itu nggak dikendalikan. Nah ini ngeri. Alhamdulillah Islam yang mampu membedah persoalan remaja. Bahwa remaja lahir ketika orang udah balik tapi belum akil. Balik itu artinya nafsu bergejolak, akil itu adalah alat kontrol bagi nafsu tapi belum akil. Yang lainnya nggak ngerti. Makanya Kementerian Kesehatan pun geleng-geleng kepala gimana ya ngadapin kelakuan remaja. Mereka itu senang banget lah hubungan seks. Oh udahlah kita bikin aja sekarang program kondomisasi remaja. Walaupun saya nggak nuduh kementeriannya ya, tapi oknum-oknumnya sedang bikin program itu. Saya nggak salahkan karena mereka udah nggak tahu caranya gimana gitu. Kan yang laki-laki udah muncul mengeluarkan sperma, ya perempuan itu udah mengeluarkan zat telur, berarti hasrat seksual sudah ada. Sementara disuruh nikah kan masih terlalu kekanak-kanakan. Terus mau diapain dong? Nanti kalau hamil gimana gitu kan? Ya udah bikin program kondomisasi remaja. Lalu saya tanya, kalau ternyata udah pakai kondom masih hamil gimana? Ya kami juga lagi nyiapin program aborsi sehat kok. Udah nggak ngerti caranya. Islam yang punya konsep tentang akil dan balik punya solusi. Tinggal gimana baliknya ditekan nggak kecepatan, bagaimana akilnya diangkat biar nggak kelambatan. Kita punya program. Mereka lihat. Sampai seorang psikolog dari Amerika Serikat, saya putus asanya ya. Kalian tahu gimana caranya ngadepin masalah remaja? Gampang. Saya kira dia tahu caranya. Ini 12 tahun dibius, 20 tahun bangunin lagi, udah itu doang. Aku udah gak tahu. Itu psikolog dari Amerika bilang gitu. Saking dia udah gak ngerti gimana caranya. Karena mereka menganggap remaja itu kemestian. Kalau buat saya enggak, remaja itu bisa ditiadakan. Karena dulunya juga gak ada. Maka judul acara kita hari ini adalah Didik Pemuda Bukan Remaja. Tinggal tekad kita kerjasama kita dengan pihak sekolah untuk mendidik pemuda. Percuma aja kalau sekolah itu pengen didik pemuda, tapi kalau orang tuanya nggak siap. Sekarang sekolah keras sedikit aja orang tua marah kok. Di Madura ada orang guru yang diketapel matanya oleh orang tua sampai buta permanen ya. Terakhir pernyataan dokter dia buta permanen. Cuma gara-gara agak ditempa sedikit menjadi pemuda, orang tua itu sekarang nggak suka. Siswa SMP di Palmerah ditemukan gantung diri di kamarnya. Jadi udah bukan mahasiswa lagi. Nggak lama sesudah ini umur sama-sama kelas 8 lompat di Ngarai Siano Bukit Tinggi. Ya, lompat ke Ngarai Siano Bukit Tinggi. Sama kelas 8. Karena orang tuanya ngajarin nggak usah banyak pikiran, nggak usah mikir macam-macam. Terutama ibunya, mohon maaf. Ini ada persoalan bunda lebay, ayah abai melahirkan generasi alay.
Kan kita bahas. Bunda lebay, ayah abai melahirkan generasi abai. Itu ini 369 calon dokter spesialis mengaku ingin akhiri hidup. Mau jadi apa? Terus kita mau ke dokter apaan ya? Kalau dokter spesialis pada mau bunuh diri. Kalian Kompas tanggal berapa ini? Ini Kompas ini. 399 calon dokter spesialis mengaku ingin akhiri hidup. Dikit-dikit pengen mati, dikit-dikit pengen mati, dikit-dikit pengen mati. Karena mereka dididik jadi remaja, bukan dididik jadi pemuda. Dulu Bung Karno bilang, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang berikan aku 1 remaja pening kepala awak dibuatnya. 1 remaja pening dibuatnya. Dulu berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Terjadi. Oscokro Aminoto 18 tahun mendirikan Syarikat Islam. 16 tahun Buya Hamka merantau sendiri ke Mekah studi Islam. 15 tahun Tan Malaka merantau sendiri ke Belanda studi hukum. 24 tahun seorang Sudirman jadi jenderal. Atau tokoh negatif. Semaun 16 tahun mendirikan PKI. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu 17 tahun jadi jenderal. Muhammad Al-Fatih 24 tahun menaklukkan Konstantinopel. George Washington menjadi duta besar di Inggris 17 tahun. Siapa peserta Sumpah Pemuda Kongres Pemuda itu 14 tahun datang? 14 tahun. Kok bisa bikin sumpah yang bikin merinding ya? Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah nan satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 14 tahun yang bikin itu. Doakan saya, tahun 2025 saya akan bikin Kongres Pemuda ketiga. Ya, Kongres Nasional Pemuda ketiga. Yang kedua kan udah lama, tahun 28 ya. Saya mau bikin yang ketiga. Tadinya mau bikin tahun 2024, cuman tarikan politik terlalu keras. Terlalu banyak partai-partai yang mau ngebiayain waktu itu. Dan saya tahu maksudnya. Saya tahu. Ada udang balik batu. Ada udang balik batu pasti. Makanya saya undur aja di 2025. Jadi itu yang terjadi. Nah kasih mutakhir, kalau maksud mutakhir jangan ditanya lah ya. Capek ngebahas gini-ginian ini sampai kapan? Nggak ngerti juga saya. Mahasiswa UGM bunuh diri, siswa SMA 7 Banjarmasin bunuh teman. Ini sekolah paling favorit di Kalimantan Selatan, SMA Negeri 7. Saya baru waktu saya ke sana, saya dapat kabar apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setelah kejadian ini. Setiap sekolah di pagarnya harus ada metal detektor, itu doang. Lah kalau dia bawanya bambu gimana? Bukan pisau. Kan gak ketahuan lewat metal detektor. Iya. Buat ngebunuh. Nah gitu. Kalau kemudian diruncing-runcingin kayu jadi panah misalnya gimana? Emang selesai lewat metal detektor. Iya. 31.000 siswa kelas 12 ajukan dispensasi nikah dini karena hamil di luar nikah per tahun di Indonesia. Per tahun. Udah nggak sanggup lagi menahan nafsu. Ini kan kasusnya bermula dari Ponorogo ya, 200 siswi kelas 12 Ponorogo per tahun mengajukan dispensasi nikah dini karena udah hamil duluan. Rupanya waktu diangkat begitu orang Ponorogo nggak mau terima. Kami nggak beragak seberapa, kami cuma kecil. Nih Jawa Timur, waktunya Malang 3.400, bukan 200 lagi. Ini Indonesia, ini Indonesia. Sebentar lagi SMP, sebentar lagi SD. Sebenarnya bukan sebentar lagi, yang SD hamil di luar nikah kan udah banyak sekarang. Ini kan yang ketahuan yang mengajukan dispensasi, yang nggak mengajukan dispensasi kan jauh lebih banyak.
mungkin 10 kali lipatnya. Abang kita kan mengatakan kayaknya bukan anak saya deh. Nggak bisa. Beberapa di antara mereka juga hafal sekian juz kok Al-Quran itu. Sampai Bunda Elirisman telepon-teleponan nama saya tuh lama banget. Ada apa nih bang? Ini saya ketemu lagi nih 13 juz hafalnya bang. Dia meniduri adiknya berumur 9 tahun, udah 6 bulan bang. Untung nggak hamil bang. Emang nggak ada bekas-bekasnya hafalan tuh bang? Ya. Saya bilang Al-Quran yang dihafalkan dengan iman, dia akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman kalau beriman. Tapi yang dihafalkan tanpa iman, justru Al-Quran itu akan menciptakan kerugian bagi dia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang beriman. Tapi Al-Quran itu tidak menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Maka saya bilang sama Bu Moti, saya bilang sama Abah Hasan, iman dulu baru Quran. Al-iman qabla Al-Quran. Kalau enggak, Al-Quran itu menjadi musibah bagi dia. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak menambah Al-Quran itu bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Pernah Abah Hasan diminta ceramah di sebuah pondok tafsirul Quran. Ada pesan lagi dari Pak Kiainya. Oh Abah, tapi jangan bahas-bahas hadis al-iman qabla Al-Quran ya. Pakai pesan sponsor lagi. Sudah begitu kata Abah Hasan ke saya. Ada omongin, saya bilang. Al-iman qabla Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga bisa menjadi kerugian bagi yang menghafalnya tanpa iman, kalian cuma dihafalin doang gitu loh. Alhamdulillah kita di Al-Hakim gak kayak gitu. Iman dulu. 38 mahasiswa IPB terlibat pinjol 1,2 miliar. Ya itulah kalau remaja. Ya waktu SMA masih dikasih uang harian. Begitu mahasiswa dikasih uang bulanan, mereka nggak siap. Nggak bisa mengelola diri, nggak bisa mengelola duit, nggak bisa mengelola waktu, nggak bisa mengelola emosi. Karena masih remaja. Makanya waktu senior-senior IPB minta sama saya, bang tolong bikinin bang training untuk anak IPB, bang bagaimana caranya mengelola duit. Enggak cuma itu, tolong diakilkan, saya bilang, bukan cuma di training. Enggak ada gunanya juga di training itu. Karena persoalannya adalah mereka tidak mampu mengelola diri, bukan sekedar nggak mampu mengelola duit. Tanggal 1 sampai tanggal 5 makannya di Solaria. Tanggal 6 sampai tanggal 25 mulai makannya Indomie. Tanggal 26 sampai 30 itu promah itu makannya. Gak bisa gitu ngatur. Karena di SMA-nya juga gak disiapin. Saya terpaksa gara-gara kasus ini sekarang bikin camp kedewasaan 3 bulan pertama di IPB sekarang. Tapi saya kan cuma sanggup untuk 24 orang. Gak mungkin sanggup untuk seluruh anak IPB kan. Ada yang namanya camp kedewasaan. Di Bogor sekarang saya bikin 3 bulan. Agar mereka siap jadi orang dewasa. Ini ada Kaprodi Universitas Syahkuala Banda Aceh mengeluarkan paduan mandi bagi mahasiswa agar nggak bau. Cara mandi, saya bilang mahasiswa itu bukannya nggak tahu cara mandi wangi, mereka memang nggak mandi. Mahasiswa sekarang ya pulang, jadi segera sesudah kuliah pulang, nggak mau jadi aktivis, langsung masuk kamar rebah. Gengsi. Sampai jam 3 tuh. Berhadapan dengan internet, HP, laptop. Jam 3 baru tidur. Jam 8 bangun tergopoh-gopoh, nggak pakai mandi, cuci muka. Kadang-kadang nggak ganti baju, berangkat kuliah. Kadang-kadang pintu kuliah ditutup. Mereka udah nggak boleh masuk lagi. Terpaksa nggak bisa isi daftar hadir. 4 kali nggak bisa daftar hadir, berarti nggak boleh ujian. Nggak boleh ujian, berarti dapat E. Semua mata kuliah pagi dapat E ya DO.
Salah satunya adalah pemenang medali perak Olimpiade Fisika tingkat dunia. Sekarang udah DO dari ITB. Bukan karena bodoh, sama saya nggak bodoh penerima pemenang medali perak Olimpiade Fisika tingkat dunia. Cuman nggak bisa bangun pagi karena mereka masih anak-anak. Pagi-pagi sih ditelepon sama maminya dari Jakarta, nak bangun nak, ya mami. Ditelepon gitu apa? Waktu SMA dia masih dibangunin dan diseret. Sekarang siapa lagi yang nyeret dia? SMA masih diseret loh sekarang ke kamar mandi. Saking kanak-kanaknya, remaja belum dewasa. Dia ada problem. Saya bilang bukannya mereka nggak bisa mandi wangi, mereka emang nggak mandi kok. Di UI, unit kegiatan mahasiswa paling disukai itu namanya Mapala UI, mahasiswa pecinta alam UI. Dulu jangan ditanya, mahasiswa baru yang daftar Mapala itu banyak sekali karena senang. Sekarang cuma 7 mahasiswa yang ikut Mapala UI. Saya baru dapat kabar nih dari kakak kelas sama di atas saya di Mapala. Lu tahu nggak sekarang yang masuk Mapala UI ya, tinggal 7. Ya iya, dan sisanya rebahan, saya bilang. Generasi hidup segan mati tak mau diapain kan itu. Indonesia menjadi target pedofilia internasional. Pedofilia, ada orang senangnya anak kecil berhubungan seks, tapi tidak bertepuk sebelah tangan. Ada penjahat seksual, tapi ada anak kecil, walaupun masih kecil sudah ada gelagat-gelagat seksual itu udah muncul di dia. Terlalu cepat balik. 7 tahun, ya Allah, ya bibir sudah mulai merah mereka, pipi udah mulai merah merona, lirikan mata udah beda, itu kulit udah mulus karena udah ditumbuhi hormon kolagen ya. Saya dulu ingat waktu saya masih SMP, kayaknya teman cewek SMP saya itu kalau masih ditarik garis itu kelihatan masih musik soalnya. Sekarang ya Allah 8 tahun mulus. Oh, lo masih burik, masih burik. Ya. Saya ingat banget tuh teman-teman SMP, cewek-cewek, cowok-cowok sama masih burik-burik semua. Sekarang yang ditanya, ya gimana kemudian orang-orang pedofilia nggak nafsu ngeliatin anak Indonesia ya? Udah gitu anak Indonesia kan kualitas egonya lemah, dicolek diam aja, tubuhnya dipegang diam aja, bagian sensitif dari tubuhnya dipegang diam aja gitu kan. Tidak ada kesadaran dan harga diri terhadap tubuh dan aset, nggak ada, karena egonya lemah. Saya pernah sering bilang ya, tolong di TK ya, anak jangan diajarkan berbagi dulu ya. Jangan diajarkan berbagi dulu, biar dia memiliki kesadaran atas aset. Ini barang gue ajak berbagi sama lo, terserah gue nggak ajak, terserah gue. Nanti umur 7 tahun baru diajak berbagi. Nah gitu. Bukan ngajarin egoisme, bukan menguatkan kualitas ego. Kalau mereka udah belajar tentang itu, mereka juga akan mempertahankan tubuhnya. Gak bisa dicolek-colek sembarangan. Ya, kalau kata orang Betawi, enak aja megang pala gua dipitrain, lo tau gak gitu. Kenapa kan gitu sikap. Ini diajak ke kamar mandi mau aja, tiba-tiba terjadi pedofilia. Disodomi diem aja, akhirnya jadi LGBT. 99% orang yang pernah disodomi pasti LGBT. Kan apa? Di dubur laki-laki itu ada kayak G-spot yang kalau mulai kesentuh itu nikmatnya nggak akan dilupakan. Makanya LGBT itu berkembang biak lewat sodomi. Sodomi aja nanti pasti akan ketagihan. Nah, gitu. Tapi kan karena disodomi itu sakit loh awalnya. Kok bisa gitu disodomi? Karena nggak punya kualitas ego yang cukup kuat untuk melawan. Ini duburku, ini tubuhku. Orang tua itu kan dari dulu ngajarin berbagi secepat mungkin. Begitu saya katakan jangan diajarin berbagi, Ustadz gawat nih, Ustadz batil nih.
Ustadz ngaco dimaksa, berbagi dilarang. Wah, nggak sesuai ajaran Islam. Wah, itu. Nah, jadi sekali lagi remaja baru ada sejak akhir abad ke-19. Muncul sejak revolusi industri. Jadi abad 18 terjadi revolusi industri, mulai di Inggris dan kemudian menyebar di seluruh dunia. Sejak revolusi industri kita itu jadi pegawai kerja 8 jam sehari, 40 jam sepekan, dan 2000 jam setahun. Kapan waktu buat didik anak? Nggak ada lagi. Itu belum waktu berangkat kerjanya loh, belum waktu yang dibutuhkan untuk pulang kerjanya loh, belum waktu yang dibutuhkan untuk istirahatnya loh. Akibatnya nggak ada waktu lagi buat didik anak. Terpaksa sejak saat itu disekolahkan. Bagaimanapun sekolah itu berasal dari bahasa Yunani sebenarnya, sekole, tempat mengisi waktu lowong aslinya. Sekarang sekolah udah kayak laundry, ya, antar pagi ambil sore, antar pagi ambil sore. Aslinya enggak, full day sekarang. Sekolah itu lembaga pengajaran. Kalau pengetahuan dan keterampilan boleh titipkan anak kita ke sekolah. Tapi kalau yang namanya karakter itu tetap harus urusan orang tua. Pendidikan karakter itu ada di rumah. Makanya saya pesan, adakan parenting, ingatkan orang tua. Yang paling utama tetap rumah. Pendukungnya ada yang namanya sekolah. Tapi ketika semuanya diserahkan ke sekolah, akhirnya terbengkalailah pendidikan karakter, terlambatlah akil itu. Kenapa akil terlambat? Karena waktu untuk mendidik anak tidak terjadi. Pendidikan terbengkalai, pendidikan karakter. Sekolah memang, fitrah sekolah itu akademik. Mau dipaksa-paksa ke arah karakter pun memang fitrahnya akademik. Saya sudah membuat kurikulum untuk 40, untuk lebih dari 60 sekarang lembaga pendidikan. Kurikulum akli balik. Tapi memang kadang-kadang balik lagi ke akademik lagi, balik lagi ke akademik lagi. Emang udah jadi fitrahnya sekolahan itu. Gak bisa disalahkan. Sekolah rumah yang diharapkan membangun karakter. Nah, itu yang menyebabkan akil terlunta-lunta, akil tertunda-tunda. Ketika waktu tidak ada sejak revolusi industri. Cuman sejak revolusi industri waktu memang gak punya, tapi duit banyak. Nah, dengan duit banyak, anak-anak kita bisa manjakan dengan makanan, mainan, rekreasi. Sehingga anak kita mengalami overnutrisi sejak revolusi industri. Kelebihan lemak, kelebihan protein, kelebihan karbohidrat, kelebihan gizi, kelebihan vitamin, kelebihan ini dan itu. Mengalami overnutrisi. Akibatnya apa? Baliknya ya kecepatan. Kok nggak dari dulu sih remaja itu ada? Kenapa remaja itu baru muncul sejak akhir abad 19 atau awal abad ke-20? Yang di Indonesia tahun 60-an, di Timur Tengah tahun 80-an baru muncul remaja. Karena tadi waktu nggak punya, akibatnya akil terlambat, duit banyak, akhirnya balik kecepatan. Nah, itu. Padahal lagu Indonesia Raya pun mengingatkan ya, tolong bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tolong jiwa dulu dong yang dibangun, bukan badan-badan dulu gitu. Sekarang kan yang difokuskan pendidikan badan, pembangunan badan. Pada lagu Indonesia Raya udah bilang bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Jangan senjang. Sekarang 27 tahun akil, 9 tahun balik, 27 kurang 9, itu 18 tahun kelewat-lewat. Tahun 2035, 7 tahun udah balik, 30 tahun baru akil, 30 kurang 7, 23 tahun. Makin lebar. Cuma apa itu? Saya setahun yang lalu pernah ketemu dengan orang umur 40, masih remaja. Udah punya anak, udah punya istri. Apa yang terjadi dengan seorang ibu yang membakar suaminya sama-sama polisi? Dia baru melahirkan. Dia mengalami baby blues, anak kembar, depresi. Dulu mah nggak ada tuh melahirkan baby blues, karena apa?
Karena dia udah matang waktu nikah. Sekarang masih remaja waktu nikah sebenarnya. Masih galau waktu nikah. Itu yang menyebabkan begitu dia melahirkan bukannya bahagia, dia baby blues. Kalau nggak kepengen bunuh diri, kalau nggak kepengen bunuh anak, rupanya kasus ini pengen bunuh suami rupanya. Tambah lagi kasusnya. Dibakar suaminya. Kebayang nanti sang istri dihukum 15 tahun, yang satu anaknya masih 4 bulan, 2 orang, yang satu lagi baru 2 tahun. Jadi memang masih banyak mereka menikah itu, tapi sebenarnya masih remaja. Seorang laki-laki yang menikah, tapi dia dalam hatinya masih kepengen tinggal sama orang tua, numpang sama orang tua atau mertua, itu juga contoh laki-laki dia udah menikah tapi remaja itu. Remaja itu. Gak malu saya bilang. Saya 3 tahun di Malang, sekarang pindah ke Bandung. Tinggal di rumah istri saya. Oh, saya gak mau. Saya kontrak ya. Lah kan ini rumahku sendiri, kata istri saya. Gak mau. Saya laki-laki. Saya ingin berdaulat di rumah saya, bukan numpang di rumah istri. Sorry aja. Saya sewa 30 juta setahun. Rumah yang di Kiara Condong itu, tempat saya tadi dijemput. Itu rumah istri saya loh, bisa gratis loh. Enggak. Saya sewa ya. Walaupun agak nakal-nakal dikit, tapi uang sewanya buat renovasi ya, saya begitu. Jadi saya kasih 30 juta, saya buat renovasi akhirnya. Jadi sejak revolusi industri lahirlah adolescence, pre-adult, anak enggak, dewasa belum. Jadi ini generasi yang enggak nih, anak enggak, dewasa enggak nih. Generasi yang bukan, anak bukan, dewasa bukan. Anak baru gede dibilang anak gede, dibilang gede anak baru gede. Giliran minta jajan orang tuanya bilang udah gede masih minta jajan. Giliran minta kawin masih kecil udah minta kawin. Nah, gue bingung deh. Gue udah gede apa masih kecil nih? Ya. Giliran minta jajan dibilang udah gede. Giliran minta kawin dibilang masih kecil. Nah, terjadi secara masif dan global kecuali di masyarakat terbakan dan terakhir. Kenapa kita menganggap selama ini remaja itu dari sononya? Karena di mana-mana memang habis anak-anak remaja. Dari Aceh sampai Papua, dari Paris sampai New York, faktanya nggak bisa kita bantah, habis anak-anak tuh remaja dulu. Jadi memang wajar kalau semua teori psikologi mengatakan habis anak-anak tuh remaja. Saya juga nggak protes kok. Karena teori science itu berbasis fakta. Faktanya memang habis anak-anak remaja. Tapi saya sebagai muslim berprinsip pada idealita. Nggak sepantasnya habis anak-anak itu remaja gitu. Indahnya menjadi muslim kan gitu. Nggak menyerah pada fakta. Karena di atas, kalau dalam filsafat sains ya, di atas fakta kan ada yang namanya realita. Di atas realita kan ada yang namanya ada. Di atas ada kan ada yang namanya mungkin ada gitu ya. Kenapa mesti mengalah kepada yang namanya fakta empirik? Nah gitu ya. Kalau dalam filsafat sains itu diajarkan gitu. Jadi tapi di masyarakat terbelakang dan terasing sampai hari ini juga nggak ada remaja. Nggak usah jauh-jauh dari Bandung. Yuk kita ke Kabupaten Lebak di Provinsi Banten yuk. Di Kabupaten Lebak itu ada yang namanya suku Baduy. Suku Baduy mah sampai sekarang belum mengenal remaja. 12 tahun orang-orang Baduy mah udah nikah. Pengen yang lebih jauh lagi ya lompat deh ke Sumatera, di Jambi ada namanya suku anak dalam. Suku anak dalam 12 tahun dia juga udah dewasa. Laki-laki udah disuruh keluar rumah, keluar kau berburu kau. Jangan coba-coba pulang kau tanpa dapat buruan begitu. Di Papua pedalaman juga, di Dayak-Dayak pedalaman sebesar juga nggak dikenal yang namanya remaja.
Yang terkena remaja adalah yang udah terkena revolusi industri. Yang belum terkena revolusi industri belum ada remaja. Jadi kalau kita mau, kita bisa mendidik pemuda, bukan mendidik remaja. Terserah mau apa enggak, itu aja. Kecuali banyak di antara kita juga yang gampang nyerah. Zaman udah berubah kali Pak, zaman udah berubah kali Bu, zaman yang disalahin. Pasrah pada zaman. Nah banyak di antara kita tidak sadar. Lalu mendapatkan pembenaran ilmiah, semua teori psikologi bisa habis anak-anak remaja. Maka waktu saya khutbah Jumat mengkritik konsep remaja di Masjid UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Begitu saya selesai sholat Jumat, saya disamperin oleh seorang guru besar psikologi UIN Sunan Kalijaga. Pak, Bapak melawan teori raksasa, Pak. Iya, saya sadar kok. Yang saya lawan teori raksasa. Pak, hanya raksasa yang berani melawan teori raksasa, Pak. Iya, sayangnya saya bukan raksasa. Kalau Bapak nggak bantu saya, nggak mungkin saya melawan teori ini. Kita berjuang. Alhamdulillah. Sekarang API, Asosiasi Psikologi Islam, sepakat dengan saya tidak ada gagasan remaja dalam Islam. IAMP, International Association of Muslim Psychologists, Asosiasi Psikolog Muslim sedunia juga sepakat dengan saya bahwa tidak ada remaja dalam Islam. Kebetulan Presiden IAMP-nya orang UGM, Dr. Bagus Riono ya. Nah, cuman karena harusnya kepengurusan IAMP itu sekarang pindah ke Sri Lanka, tapi belum sempat ada kongres di Sri Lanka. Sementara IAMP dipegang oleh Dr. Taufik Kasturi sekarang. Ya, nah gitu. Jadi mendapatkan pembenaran ilmiah, mendapatkan pembenaran sosial wajar lah masih remaja, namanya juga bisa remaja, uring-uringan namanya juga remaja, masih nggak bisa ngasih namanya juga remaja, belum bisa nyari duit sendiri namanya juga remaja, ya suka berantem ya namanya juga remaja. Jadi kita sendiri melakukan pembenaran atas sesuatu yang sebenarnya nggak benar. Nah yang paling menyakitkan mendapatkan pembenaran keagamaan, muncul istilah remaja masjid, muncul istilah remaja Islam. Padahal remaja itu sampai kapanpun nggak pernah masjidi, nggak pernah Islami. Cuma pengen begitu doang. Dia remaja tapi sholat, dia remaja tapi ngaji, dia remaja tapi hafal Quran, dia remaja tapi begini, dia remaja tapi mau begitu. Sampai kapan? Dia remaja tapi berpuasa, dia remaja tapi berzikir, dia remaja tapi pakai jilbab. Cuma segitu doang. Akibatnya iya dia sholat, loh kok tapi hamil gitu. Dia baca Quran, tapi loh kok jadi LGBT sekarang nih. Dan lagi rame juga tuh, habis 30 juz loh sekarang jadi LGBT. Toh selama ini dia akan menghafalkan Quran itu menyimpannya di memori, memorizing, tidak pernah remembering, menyimpan makna di dada, menyimpan kenangan, menyimpan kesan di dada, cuma menyimpan data kok. Ya nggak ada perubahan apa-apa. Jangan berharap perilaku macam lebih bagus lah gara-gara dia hafal Quran. Enggak, malah jadi beban pikiran itu. Jadi mendapatkan pembenaran keagamaan. Ada BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Di Salman masih ada tuh karisma keluarga remaja Islam Salman. Saya suruh ganti nama, nggak mau. Dia lebih komitmen pada nama daripada Islam. Mudah-mudahan di sini ada orang karisma. Saya di Salman, saya di Dewan Pakar Masjid Salman. Jadi remaja ini tragedi, sudah balik belum akil, bukan anak tapi belum dewasa, periode transisi dengan rentang yang sangat panjang. Dalam Islam ada masa transisi ya, tapi cuma 3 tahun, yaitu dari 12 sampai 15. Kalau
12 tahun sudah akhir balik, tapi kalau belum juga paling lambat 15. Jadi ada rentang 3 tahun, selambat-lambatnya 15. Dan kita punya undang-undang dulu keren banget, Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia nomor 1 tahun 51. Putra-putri Indonesia yang sudah berusia 15 tahun harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Keren. Sesuai banget sama ajaran Islam. Tapi itu Undang-Undang tahun 51, sekarang gak jelas. Makanya tahun 50-an di Indonesia belum ada remaja. Remaja baru mulai tahun 60-an. Putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Makanya dulu habis SD, untuk cewek itu ada namanya SKKP, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama. Kalau pengen lanjut namanya SKKA, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas. Yang cowok itu masuk SD, namanya Sekolah Teknik. Kalau pengen lanjut namanya STM, Sekolah Teknik Menengah. Atau masuk sekolah guru. Dulu 15 tahun itu orang udah jadi guru. Nah kalau mau naik ya ada namanya SGA, Sekolah Guru Atas. Tapi sekarang udah gak ada lagi tuh. Karena makin lama makin cemen, makin lama makin kekanak-kanakan. Rentangnya taruh ini. Periode transisi dengan rentang yang sangat panjang, tidak produktif, bahkan konstruktif dan destruktif. Beda remaja sama pemuda itu beda banget. Pemuda itu sangat produktif. Harapan, makanya Bung Karno berani bilang begitu. Ya. Siapa yang beriman pada Nabi Musa? Fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumi. Tak beriman kepada Musa kecuali pemuda dari kaumnya. Siapa yang naik perahunya Nabi Nuh? Dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh innahu kana 'abdan syakura. Pemuda yang kami angkut bersama perahu Nabi Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang bersyukur. Siapa Ashabul Kahfi itu? Ashabul Kahfi itu pemuda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah Ashabul Kahfi dengan sebenarnya. Mereka pemuda yang beriman pada Tuhan mereka dan kami tambahkan mereka petunjuk. Kisah Ashabul Ukhdud juga dilakukan oleh seorang pemuda yang disebut Nubulan. Pemuda. Semua cerita-cerita indah dalam kehidupan ini pemuda. Tapi kalau remaja itu konstruktif dan destruktif. Jadi dulu tahun 50-an 15 tahun laki-laki di Indonesia itu masih bilang sama orang tuanya, Bun, ini ada sedikit uang Bun buat beli sirih Bun. Sekarang 25 tahun ya Allah, Pak uang kuliah mana Pak? Bikin malu. Bikin malu. 25, jangan 25 tahun S3 kita itu sebagian besar itu atas dukungan orang tua. Inilah salahnya. Inilah salahnya. Habis SMA disuruh kuliah. Cuman di Indonesia ya, habis SMA disuruh kuliah. Di luar negeri habis SMA itu kerja dulu, ngumpulin duit dulu, magang dulu. Itu. Coba cari sponsor untuk bisa memberikan dia beasiswa kuliah. Mana ada orang habis SMA langsung kuliah. Cuma Indonesia. Sekarang saya punya anak atau anak sambung ya, anak sambung anak tiri, lulus SMA. Dia mau ke Jerman. Saya bilang, dia itu udah punya gaji 5,4 juta kok sebulan. Segitu aja masih saya bilang kamu belum dewasa, belum bisa kuliah. Jadi laki-laki dulu. Aku mau ke Jerman Bi, silakan. Tapi magang ya, Ausbildung. Belum untuk program kesarjanaan. Jadi laki-laki dulu lah, baru jadi mahasiswa. Aku belum laki-laki Bi, dengan penghasilanku udah segini belum. Kamu masih bisa dikerjain sama polisi. Waktu kamu berangkat ke Jepang kamu ditipu sama apa namanya online itu gitu ya, sampai terkatung-katung dari Jepang itu ya, ngegelandang kok jadi berburu polisi gara-gara dia mau di kamera uangnya udah keluar 3 juta kameranya nggak datang. Kamu belum siap berangkat ke Jerman. Aku akan bangga nanti kamu pulang sebagai Herr Haidar.
Tuan Haidar, namanya Haidar. Habis itu saya kuliah. Cuma di Indonesia kok. Habis SMA kok langsung kuliah, ada apa? Amerika enggak, Jepang enggak, Malaysia enggak, Singapura enggak. Nah, generasi galau, bingung dengan identitas dan posisi sosial. Generasi banci. Menghadapi remaja itu memusingkan. Mau pakai apa coba? Pendidikan itu hanya mengenal dua metode. Untuk anak-anak namanya pedagogi, untuk orang dewasa namanya andragogi. Tiba-tiba muncul bencong namanya remaja. Nggak ada metodenya. Makanya saya terpaksa banget bikinkan yang namanya remagogi sekarang buat remaja. Tapi aslinya nggak ada dan nggak perlu ada remagogi itu harusnya. Didiklah anak kita jadi pemuda. Ayo udah baik. Mendidik remaja itu sama susahnya dengan mencarikan WC buat bencong, percaya deh. Dikasih WC cewek-ceweknya kabur semua, dikasih WC cowok, gue kan cewek. Generasi stroberi, ya Allah, melambai. Udah kayak nggak punya tulang tuh anak-anak semuanya, makanya badannya itu juga nyarobah, nggak punya tulang. Nah ini cerita tentang Gen Z ya. Generasi stroberi.